sekarang ini kan ada ungkapan-ungkapan yang kurang tepat. Yang menyatakan sesungguhnya Nabi Muhammad tuh nggak perlu dibela. Kenapa? Karena beliau sudah dibela Allah, beliau itu tidak akan berkurang kemuliaannya dan lain sebagainya. Ungkapan seperti ini adalah satu ungkapan yang kurang tepat. Akhirnya kalau dipikir-pikir, lama-lama orang bisa nggak sholat kalau logikanya begini. Allah memerlukan sholat kita apa enggak? Enggak, tapi kita yang memerlukan untuk sholat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan pembelaan kita. Akan tetapi kita yang memang harus menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita membela beliau. Dan sampai akhir zaman itu pasti akan ada orang-orang yang memusuhi Nabi, itu pasti akan ada. Bahkan dalam Al-Quran sendiri surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Orang-orang musuh-musuh Islam itu berusaha memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan mulut-mulut mereka. Apa yang terjadi? Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tapi Allah tidak mau kecuali Allah pasti akan menyempurnakan cahaya Allah walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membenci itu semuanya. Jadi upaya-upaya meredupkan cahaya Allah, meredupkan cahaya Rasulullah itu pasti akan selalu ada. Makanya menggunakan kata yuriduna, mereka selalu menginginkan. Akan selalu ada orang-orang yang menunjukkan permusuhannya kepada Islam, menunjukkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan selalu ada. Ini sudah merupakan sunnatullah. Maka dalam ayat yang lain surat Al-Imran ayat 118, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak kebencian mereka kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah dari lisan-lisan mereka, dan apa yang dipendam dalam hati mereka lebih besar lagi. Yang nampak di lisan mereka itu hanya sebagian kecil daripada apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu kita harus memahami bahwasanya memang sunnatullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW Nabi yang termulia, tentu musuhnya pun juga musuh yang luar biasa. Kalau Nabi Musa bermusuh dengan Fir'aun, ya memang ketika itu raja. Nabi Ibrahim dengan Namrud ketika itu raja. Tapi setelah Fir'aun dan Namrud selesai. Tapi musuhnya Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau masih akan ada selalu orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Maka bagi kita semuanya wajib kita semuanya membela Nabi Muhammad SAW. Wajib kita membela Nabi. Wajib apa enggak? Hukumnya wajib. Dengan cara apa? Dengan cara apapun juga yang telah diajarkan oleh para ulama. Yang jelas jangan sampai mohon maaf antara masing-masing pembela Nabi yang berbeda cara pembelaannya akhirnya ribut sendiri. Yang membela dengan cara begini enggak benar, yang benar begini. Dengan cara begitu salah, yang benar seperti ini. Bukan seperti itu cara membela Nabi. Saling bermusuhan antara pembela Nabi itu akhirnya justru malah bisa menjadikan sesuatu hal yang enggak diinginkan sama Nabi Muhammad. Tapi belalah Rasulullah SAW dengan cara yang merugikan setiap orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Anda semakin menyebarkan sunnah Nabi, merugikan orang yang membenci Nabi enggak? Anda semakin usaha untuk mengenal Nabi Muhammad, merugikan orang yang membela Nabi enggak? Membenci Nabi enggak? Anda bela Nabi Muhammad dengan semua cara yang merugikan orang yang membenci Rasulullah SAW. Ada yang dengan cara boikot, silahkan. Nggak ada masalah. Ulama ada boleh mengajarkan seperti itu. Seperti Syekh Ramadan Al-Buti dan para ulama yang tanya, silahkan. Saya sekarang tidak mau misalkan membeli apapun juga yang berbau daripada negara yang di situ mencaci maki Nabi Muhammad. Boleh. Cinta kok. Orang cinta ya seperti itu. Ada satu warung itu tiap hari mencaci maki bapaknya Anda semuanya. Anda mau jajan di warung itu? Mau? Nggak mau jajan di sana kan? Beli kerupuk di sana mau? Enggak, kenapa? Ya,
Ada rasa cinta dong kita. Lah sama dengan Nabi Muhammad SAW ada yang mengekspresikan rasa cinta dengan seperti itu. Itu tidak bisa disalahkan. Jadi akan selalu ada, musuh-musuh Nabi itu akan selalu ada. Jadi bukan karena umat Islam akhlaknya buruk sehingga orang memusuhi Nabi. Enggak. Zaman sahabat itu juga ada yang memusuhi Nabi. Zaman tabi'in juga ada yang memusuhi Rasulullah SAW. Bukan karena yang di masa itu akhlaknya buruk, bukan. Karena memang akan selalu ada tadi yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim. Selalu ada orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran." Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu nanti di hari kiamat. Wa mubasyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, yang menyampaikan ancaman. Apa? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar mereka nih kita umat Islam litu'minu billah, beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, wa tu'azziruhu, dan kita menolong Rasulullah SAW, membela Nabi Muhammad, wa tuwaqiruhu, mengagungkan Nabi Muhammad, wa yusabbihuhu, dan kita bertasbih. Ini hunya bisa kembali ke Nabi Muhammad dan juga kembali kepada Allah. Bukrata wa asila, ketika pagi dan ketika sore. Itu tujuan diutusnya Rasul adalah agar kita beriman kepadanya dan kita kemudian menolongnya dan kita kemudian mengagungkannya dan kita kemudian menyebutnya, memujinya di pagi dan di sore hari, atau juga bermakna berzikir kepada Allah di pagi dan di sore hari. Itu tujuan Allah mengutus seorang Rasul. Jadi membela Rasul, kemudian mengagungkan Rasul bukan karena beliau perlu kita agungkan atau perlu kita bela atau perlu kita tolong atau tidak. Enggak, beliau tidak perlu kita tolong, tidak perlu kita bela, tidak perlu kita agungkan. Namun kita yang perlu untuk beriman kepada Rasulullah, yang perlu untuk membela Rasulullah, menolong Rasulullah, mengagungkan Rasulullah SAW, itu yang kita perlukan. Begitu. Itulah ya. Makanya orang yang terobsesi dengan Rasulullah SAW itu nggak akan tinggal diam. Dia akan selalu ada cara. Kau sakiti hatiku dengan kau menghina kekasihku, aku akan balas dengan perbuatan yang merugikan kamu dan merugikan semua orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Ada nggak yang lebih merugikan orang yang membenci Nabi Muhammad dibanding tegaknya atau nampaknya sunnah Nabi Muhammad? Lihat orang-orang mulai ngikutin Nabi, masuk masjid baca doanya Nabi, sholat berjamaah, sunnah Nabi rame, masjid-masjid penuh. Itu termasuk juga cara membela Rasulullah SAW. Pokoknya kita harus bela Nabi dengan apapun cara yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang jelas jangan saling bermusuhan antar pembela Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Nah, kalau kita lihat sendiri, coba kita lihat. Al-Quran itu ngajarin kita bela Nabi. Lihat ketika Nabi Muhammad dibilang orang gila. Lihat nih, surat Al-Qalam. Sebut apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, dengan nikmat Tuhanmu engkau itu bukan orang yang gila. Nabi Muhammad itu dibilang gila. Allah yang menurunkan jawaban membela Nabi Muhammad. Kemudian ketika Al-As bin Wa'il mencaci maki Nabi, ketika Qasim putra Nabi meninggal dunia, Nabi kan ketika itu nggak ada keturunan laki saat itu. Dina Nabi Muhammad, kamu tuh Batara Muhammad, mandul, terputus keturunannya, kamu gak akan dikenang lagi setelah ini. Allah yang jawab, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencaci maki kamu, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari segala macam kebaikan. Gitu. Kalau dibilang Nabi Muhammad itu mandul karena gak punya keturunan, dia juga mandul karena tidak punya kebaikan sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran aja ngajarin kita untuk membela Rasulullah SAW. Makanya ayo kita semuanya membela Nabi Muhammad SAW. Dengan kita membela Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW yang akan membela kita, memperjuangkan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia ini sampai di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.